Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Farida. Kali ini saya akan ajak sobat traveler ke Turki. Banyak loh orang Indonesia yang sudah pernah pergi ke Turki. Turki merupakan sebuah negara besar di kawasan Eropa dan Asia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara, di mana Laut Marmara merupakan bagian dari Turki yang digunakan sebagai penanda wilayah Eropa dan Asia. Turki merdeka pada tanggal 29 Oktober 1923. Turki berperan penting dalam penyebaran Islam di kawasan benua Eropa, berawal dari kisah Konstantinopel, satu-satunya kesultanan Islam yang cukup kuat di benua Eropa kala itu. Turki Utsmaniyah membentuk pasukan Janissary, para pasukan yang dikader semenjak kecil untuk penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Turki Utsmaniyah menjelma sebagai kekuatan Islam yang diperhitungkan di dunia setelah berhasil membebaskan kota Konstantinopel dari tentara Romawi pada tahun 1453 Masehi. Adalah Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih yang telah berhasil menaklukkan pembebasan. Masih panjang loh kisahnya, para sobat traveler bisa jelajahi setelah berada di Turki. Ibu kota Turki sendiri berada di Ankara, namun kota terbesarnya adalah Istanbul. Dikarenakan lokasinya yang sangat strategis, yaitu di persilangan dua benua. Turki memiliki budaya campuran antara budaya timur dan barat. Mata uang Turki, lira. Turki juga terkenal dengan pasarnya yang tradisional dan unik. Untuk masuk ke Turki diperlukan visa. Tapi tidak perlu khawatir, karena visa Turki termasuk mudah didapat. Selain pengurusannya bisa secara online, Turki juga memberlakukan visa on arrival. Turki memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jika musim semi, sobat traveler akan disuguhi dengan kecantikan bunga tulip. Begitu berganti dengan musim panas, akan disuguhi dengan bunga lavender dan bunga mawar. Bunga mawarnya sebesar-besar mangkok loh, dan berwarna-warni. Perbedaan waktu antara Indonesia dengan Turki terpaut 4-5 jam, di mana lebih cepat waktu Indonesia. Jarak tempuh dari Indonesia ke Turki kurang lebih sekitar 10 jam. Banyak pilihan pesawat menuju Turki, dengan harga bervariasi pula, mulai dari 5 jutaan. Beberapa makanan khas Turki, sobat traveler bisa cicip ketika berkunjung ke Turki, seperti baklava, Turkish delight, simit, dan masih banyak lainnya. Jangan sampai tidak mencoba ya. Tempat wisata di Turki yang wajib sobat traveler kunjungi. Blue Mosque. Masjid ini berdiri gagah dan menjadi ikon Turki. Arsitektur yang mewah dan rumit ini bergaya ala Timur Tengah dan Romawi. Masjid ini memiliki kubah bertumpuk dan menara yang besar. Masjid ini menjadikan warna biru mendominasi. Apabila malam tiba, dihiasi dengan lampu biru, membuat gagah Blue Mosque. Kapadokia, atau bisa disebut kota bebatuan. Karena jika dilihat hampir semuanya bebatuan menjulang tinggi. Jika sobat traveler mengunjungi kota ini, jangan lupa naik hot balon udara. Seru! Topkapi Palace menjadi salah satu peninggalan kejayaan masa lampau, merupakan tempat tinggal dari Sultan Ottoman Turki dan kini telah menjadi museum. Dibuat pada tahun 1459, bangunan ini pernah ditinggali para sultan selama 400 tahun lamanya.
dan menjadi pusat pemerintahan. Istiqlal Street sama seperti nama masjid di Indonesia, namun kawasan yang terdapat di kota Istanbul ini merupakan area perbelanjaan yang tersohor di Turki. Di sepanjang jalan, sobat traveler dapat dengan mudah menemukan banyak toko, seperti toko pakaian, toko roti, coklat, toko buku, musik, bahkan ada juga galeri seni, bioskop, restoran, dan kafe. Masih banyak lagi yang lainnya. Hagia Sophia merupakan bangunan yang fenomenal di mana mulanya merupakan gereja pada masa Bizantium Roma. Kemudian berubah menjadi masjid oleh penaklukan Konstantinopel, di mana pada akhirnya dijadikan museum saat ini. Jika dilihat di bagian dalamnya, akan terlihat lukisan Bunda Maria. Namun ada juga lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Arsitektur ini menjadi warisan peninggalan Romawi yang indah. Juga lukisan-lukisan peninggalan Romawi Timur bersandar bersama dengan kaligrafi dari era Utsmaniyah. Jangan lupa datang ke sini ya sobat. Gunung Nemrut menjadi salah satu tujuan yang menarik tak boleh terlewatkan. Gunung ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Tinggi gunung ini sekitar 2.134 meter dan berlokasi di dekat kota Adıyaman, tepatnya di bagian tenggara Turki. Pamukkale terdapat Katon Castle atau juga dikenal dengan kolam air panas. Sobat traveler juga bisa menaiki hot air balloon untuk melihat kecantikan kota Pamukkale dari atas udara loh. Di sini para pengunjung bebas berendam di kolam-kolam air panas yang berundak dan teraserin yang tercipta secara alami. Airnya dipercaya mampu mengobati penyakit asma, rematik, penyakit kulit lainnya. Galata Tower menjadi objek wisata menarik selanjutnya. Kenapa? Karena bisa melihat keindahan Turki dari ketinggian. Yang mana menara ini memiliki ketinggian sekitar 70 meter. Ingin makan di restoran dengan suasana berbeda? Sobat bisa mencoba di Galata Tower ini karena di sini menjadi salah satu tempat makan favorit. Ditambah restoran yang menyajikan aneka kuliner lezat Turki. Seru. Galata Bridge, jembatan yang selalu ramai wisatawan baik lokal maupun internasional, di mana akan lebih seru jika dinikmati ketika menjelang malam. Di bawahnya terdapat restoran dan kafe yang juga cocok untuk menikmati hidangan sambil melihat pemandangan yang indah. Selain di Kapadokia, sobat juga bisa melihat tarian Sufi di Konya, di mana tarian ini bukan sembarang tarian, namun berisi zikir yang disampaikan secara berbeda. Di sini juga ada Mevlana Museum, di mana merupakan museum dan makam dari penyair tarian Sufi yang terkenal, yaitu Jalaluddin Rumi. Grand Bazar merupakan pasar tradisional terbesar dan tertua di dunia. Pasar ini terletak di Istanbul, yang di dalamnya terdapat sekitar 4.000 toko dengan pengunjung antara 250.000 sampai 400.000 orang setiap harinya. Ada banyak souvenir khas Turki yang bisa sobat dapatkan di sini. Mulai dari baju, tas, makanan khas Turki, pernak-pernik, dan masih banyak lagi yang tentunya harganya masih bisa ditawar. Jangan lupa ya beli oleh-olehnya. Selat Bosporus. Kalau kita berkunjung ke Turki, rasanya belum lengkap kalau kita tidak naik Bosporus Cruise. Nah,
Sobat Traveler, untuk naik Bosporus Cruise itu sangat mudah dan banyak sekali cruise di sana. Biasanya di dalam cruise tersedia kafe. Kita bisa memesan makanan dan minuman sambil menikmati indahnya pantai Bosporus. Kita bisa memesan makanan dan minuman sambil menikmati panorama Selat Bosporus. Kalau sobat traveler naik Bosporus Cruise, jangan lupa membawa roti. Di Selat Bosporus banyak terdapat burung-burung camar. Nah, roti-roti yang sobat traveler bawa, ini kita jadikan umpan agar burung camar tersebut bisa mendekat ke kita. Jangan lupa ambil fotonya. Kota Bursa. Bursa terkenal dengan kulinernya yang lezat. Cocok sekali datang ke kota Bursa. Bursa terletak di kaki Gunung Uludag. Di atas Gunung Uludag terdapat salju abadi yang sobat bisa melihat kapanpun pada saat pergi ke Turki. Orang Indonesia suka datang ke Bursa karena di Bursa kita bisa bermain ski. Selain itu, di Bursa terdapat juga Masjid Green Mosque yang terletak di atas bukit. Nah, sobat traveler, menarik bukan negara Turki? Yuk kita pergi ke Turki. Jangan lupa bersama Ceria Holiday. Sampai jumpa. Dadah!